Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Erik Kuransyah di channel ini. Oke teman-teman, udah lama saya nggak upload ya. Mohon maaf karena ada beberapa aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan, yang lebih diprioritaskan tentunya. Nah kali ini saya skip dulu. Kemarin kita bikin sebuah playlist mengenai kode signature. Kita skip dulu mengenai aplikasi tersebut, aplikasi perpustakaan ini kalau nggak salah. Jadi sekarang saya mau demokan sebuah aplikasi mengenai sistem pembayaran SPP sekolah. Nah, kenapa saya share ini? Karena saya lihat teman-teman tuh sangat antusias sekali dengan program seperti ini. Jadi saya ingin share sama teman-teman demonya. Kalau teman-teman tertarik, nantinya teman-teman bisa klik aja di link deskripsi di bawah video ini. Dan karena source code ini sudah saya serahkan dengan tim coding, teman-teman silahkan download di sana saja ya. Saya nggak akan demokan gimana cara downloadnya, saya akan demokan saja gimana aplikasi ini bekerja dan berjalan ya. Aplikasi ini udah kompleks teman-teman, udah bisa langsung diterapkan di instansi di sekolah dimanapun, SMP, SMA. Jadi udah kompleks dan sudah bisa diterapkan sistemnya karena udah memiliki beberapa fitur-fitur yang sebelumnya itu kita udah punya SPP sekolah tapi masih bolong-bolong fiturnya. Di sini udah disempurnakan tentunya ya. Kita akan demokan dulu teman-teman. Jadi teman-teman agendanya hanya cek demo ya untuk aplikasi ini ya. Aplikasi ini dibangun dengan kode signature teman-teman ya. Kode signature 3 ya. Masih agak baru ya karena kode signature baru sampai 4 sekarang ya. Kita login sekarang ke admin dulu. Kalau teman-teman pengen cek dulu pembayaran gimana, belum mau masuk ke admin, karena sebelumnya saya udah punya siswa sebelumnya sudah saya tambahkan ya. Gimana kalau saya cek dulu di bagian sini ya untuk pengecekan pembayaran dari seorang siswa tersebut di tahun ajaran 2021-2022. Saya akan tulis di sini NIS-nya ya teman-teman. Karena sama skemanya seperti pembayaran SPP sebelumnya di video kita, ini pencarian berdasarkan NIS. Ketika NIS itu sudah didapatkan, maka akan muncul informasi pembayaran dari siswa tersebut. Nah, di sini juga sama skemanya, teman-teman. Dicari berdasarkan siswa. Nah, sekarang udah muncul nih, teman-teman. Informasi siswa tersebut, tahun ajaran, NIS, nama dan tentunya nama ibu-ibunya ya. Karena berkaitan dengan uang itu biasanya nama ibu ya. Kalau teman-teman bikin kartu ATM atau lain sebagainya, tabungan itu biasanya nama ibu yang dipakai ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini tagihan bulanan itu baru SPP. Nah, di aplikasi ini udah kompleks, tagihannya itu banyak, ada tagihan SPP bisa teman-teman buat, ada tagihan untuk seragam, tagihan untuk uang bangunan dan lain sebagainya. Bahkan iuran-iuran yang memang tidak terlalu formal atau iuran-iuran yang mungkin tidak terlalu terencana gitu ya. Bisa teman-teman bikin saja di situ untuk iuran pertandingan atau lain sebagainya atau untuk kelas meeting ya. Bisa dibuat di sana secara bebas ya, bisa di custom juga ya. Nah, di sini untuk tagihan SPP yang sudah saya buat sebelumnya hanya satu tagihan SPP saja. Yaitu setiap bulannya SPP-nya tersebut sama tagihannya dari awal bulan sampai akhir bulan ya. Maksudnya dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran 2021-2022 ya, ini setiap bulannya itu ditagih sebesar 100.000 per bulannya. Jadi kalau dihitung itu ada 1.200.000 teman-teman karena ada 12 bulan kan ya. Nah, setiap bulan akan ditagih sebanyak 100.000. Dan si skemanya itu tunggakan teman-teman. Jadi satu tahun itu siswa tersebut punya tunggakan 1.200.000 dan akan dicicil per bulannya 100 sampai 12 bulan seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan pembayaran sekali ya teman-teman, sudah dibayar 100.000, sudah dibayar untuk bulan pertama. Sehingga sisa lagi itu 11 bulan lagi yaitu sudah 100 lagi teman-teman. Seperti inilah. Kalau teman-teman punya pembayaran yang lain di sini nanti akan muncul di bawahnya 1, 2, dan 3 dan seterusnya untuk jenis pembayaran apa tergantung yang teman-teman tulis tentunya teman-teman buat. Nah, tahun ajaran juga mengikuti tahun ajaran yang berlaku seperti itu. Nama sekolahnya bisa teman-teman tulis di sini ya. Tergantung sekolah teman-teman sendiri namanya apa gitu ya. Nah, itu untuk halaman cek pembayaran kalau tidak pengen login terlebih dahulu untuk lihat-lihat atau segala macamnya. Nah, kalau kita lihat di menu siswa di sini teman-teman. Karena kalau udah punya udah ada siswanya di sini kita butuh NIS ya untuk login. Kita masukkan NIS yang tadi. Nah, di sini untuk menu siswa ini hanya menampilkan tagihan sama pengumuman saja teman-teman. Jadi kalau ada pengumuman seperti misalkan jatuh tempo pembayaran SPP akan segera tiba ke barang seluruh siswa untuk segera melakukan pembayaran seperti inilah teman-teman ya. Nah, di sebelahnya itu ada sisa tagihan bulanan.
dari total tagihan bulanan itu 1.200.000, sekarang tinggal 100 lagi. Dan tagihan-tagihan lainnya ya. Karena belum ada tagihan lainnya, jadi seperti itu teman-teman skemanya ya. Ini untuk di menu siswa, jadi bisa dia buka di HP-nya untuk dicek, oh ini pengumumannya sekian, dan dia bisa cek tagihan dia itu sisanya berapa gitu. Dan semuanya itu dilakukan terjadi secara real time gitu. Kalau tagihannya sudah 200 dan dibayarkan di dashboard admin, kan admin yang melakukan pembayaran, nah otomatis sisa tagihan akan berkurang setiap bulannya, tergantung bulan yang berlaku seperti itu. Kita keluar dulu di sini seperti ini nantinya, dan profile di sini hanya seperti biasa teman-teman. Untuk profile pengeditan seperti itulah. Kita sign out, kita akan masuk ke admin teman-teman. Di admin ini akan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman cek ya. Kita kembali ke sini, login admin. Teman-teman jika ingin demonya nanti, teman-teman silakan hubungi admin tim coding ya. Nanti akan disediakan demonya kalau teman-teman pengen aplikasi ini ya, sebelum teman-teman download ya tentunya. Nanti ada demonya kalau teman-teman pengen demonya ya. Kita akan masuk ke admin. Nah, disinilah dashboard adminnya teman-teman. Jadi ada berapa pembayaran, berapa pengeluaran, penerimaan dan sebagainya, dan berapa siswa aktif. Dan ada kalender di sini secara real time tentunya. Nah, untuk pembayaran di sini teman-teman yang saya bilang sebelumnya yaitu secara bebas, yang ini di tagihan hasil pembayaran siswa di sini teman-teman. Di sini nih kita bisa tambahkan tahun ajarannya. Maksudnya ini kan pembayaran nih. Kalau untuk siswa membayar gitu kan di sini bisa nih taruh 3, 4, 5. Ini kita cek dulu pembayarannya teman-teman ya. Tadi kan kita udah cek pembayarannya berapa ya. Oke, kita cek dulu misalkan seperti ini. Untuk siswa ini tagihannya udah dibayar untuk bulan ini ya teman-teman. Untuk membayar bulan selanjutnya bisa diklik di sini teman-teman. Sama seperti skema sebelumnya, diklik di sini ya. Tinggal klik saja, maka akan otomatis dibayarkan untuk bulan kemarin gitu, bulan ini gitu ya, bulan yang berlaku. Nah, sudah dibayar teman-teman. Nah, sudah dilakukan pembayaran untuk keduanya ya teman-teman. Udah 2 bulan dibayar nih. Kalau kita cetak di sini, kalau kita klik, maka udah tercetak langsung tagihan untuk si Erik tadi yang udah lunas, sudah dibayar gitu untuk siswa tersebut sebanyak 2 bulan seperti ini teman-teman. Oke, jadi sistemnya sangat fleksibel gitu. Apabila ada tagihan lainnya, ini kan transaksi terakhir nih, apabila ada tagihan yang lain, ini kan pembayarannya SPP nih, yang bebas ada juga nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambah untuk jenis pembayarannya apa gitu. Misalkan gini, pos keuangan apa gitu. Ini kan SPP nih, pos keuangannya. Kalau teman-teman pengen tambahkan lagi di sini, misalkan contoh uang bangunan gitu ya. Kan ada tuh uang bangunan setiap sekolah tuh teman-teman. Sumbangan bangunan. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa tambah untuk apa namanya besarannya, dan sangat-sangat apa namanya fleksibel gitu. Kalau kita lihat di sini tanpa pembayaran, kita pilih posnya dulu apa tadi, itu uang bangunan. Tahun ajaran berapa? 2021 2022. Teman-teman bisa tambah dulu tahun ajaran yang lain kalau teman-teman pengen tahun ajaran yang berbeda untuk tagihan ini gitu ya. Ini tagihannya apa gitu, berbentuk bulanan atau bebas, atau bisa dibayar bebas gitu per minggu, per hari gitu. Kita pilih bebas saja teman-teman. Kita coba klik simpan. Nah, kita bisa setting besarannya ya di sini. Setting tarif berapa sih jumlah dari uang bangunan ini gitu ya. Misalkan untuk kelas 10 ini kita akan apa namanya berikan dia itu tagihannya sama gitu ya. Kita berdasarkan kelas gitu ya. Nah, jadi kelas ini untuk masing-masing kelas, misalkan kelas 10 itu kan tagihannya berbeda untuk kelas 11. Kelas 11 berbeda, kelas 12 berbeda, misalkan seperti itu. Misalkan kelas 10 itu tagihan untuk uang bangunannya 100.000 setahun gitu, atau selama berkuliah gitu, atau bersekolah gitu ya. Untuk yang kelas 2 berbeda lagi. Itu bisa dibikin seperti itu ya untuk di sini. Jadi fleksibel. Misalkan tagihannya 250.000 gitu ya untuk tagihan uang bangunan untuk kelas 10 ini. Nah, kalau teman-teman pengen tambah kelas lainnya, kita coba tambah kelas lainnya di master data gini teman-teman. Kita tambahkan kelas lainnya. Misalkan ini kan kelas 10 nih, kita tambahkan lagi misalkan kelas 11 ya. 11A gitu ya. Misalkan seperti ini.
Atau teman-teman bisa tambahkan sekali 2, sekali 3 ya, dengan cara menambahkan baris di sini teman-teman. Tambahkan lagi di sini misalkan kelas 12 ya. Gitu ya. Kita tambahkan seperti itu, kita simpan. Karena otomatis tertambah menjadi 2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan setting lagi untuk keuangan tadi, tarif pembayarannya. Kita sudah melakukan untuk kelas 10A tadi. Sekarang untuk kelas 11 ya, tagihannya misalkan 300.000, berbeda dengan tagihan tadi, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ganti untuk kelas 12 nya ini, kita tagih misalkan 350.000, beda 50.000 setiap kenaikan kelasnya gitu. Nah, untuk sisanya sendiri kan baru satu nih saya buat gitu ya. Teman-teman bisa demokan sendiri gimana berjalannya tadi, proses tadi, karena kita sisa cuma satu di kelas 10 saja. Jadi saya akan cek lagi untuk tagihan bulanan bebas tadi untuk uang bangunan gitu. Tagihannya akan ada 2 di sini teman-teman. Ini bebasin ya nih, 250.000 dan belum lunas teman-teman. Dan ini bisa dibayar langsung gitu. Kalau teman-teman pengen bayar gitu, misalkan dia bayar nih, tuh cuma bayar berapa gitu, dia nggak mau ngangsur. Ini bisa ngangsur sebenarnya ya, sisanya berapa gitu ya. Coba kita akan bayar dia 100.000 misalkan, angsuran satu, misalkan seperti itu. Nah, akan ada di sini untuk sisanya berapa lagi teman-teman tuh. Sisanya 110.000 lagi. Misalkan dia bayar lagi nih, sisanya misalkan 150.000 pelunasan. Seperti itu, kita klik simpan. Nah, kan otomatis lunas untuk tagihan dari uang yang bebas tadi ya, udah lunas teman-teman. Untuk siswa kelas 10 ini 250.000. Untuk kelas 11 berbeda juga tagihannya sebesar 300.000, dan kelas 12 juga seperti itu. Dan di sini ada riwayat terakhirnya untuk transaksi tersebut ya. Oke, seterusnya juga sama teman-teman ya, untuk pembayaran klik-klik saja. Nah, itu untuk pembayaran SPP-nya ya teman-teman, untuk core-nya untuk pembayaran SPP-nya. Nah, sekarang ada juga di sini untuk jurnal. Misalkan ada pengeluaran. Nah, ini yang teman-teman banyak request kemarin, langsung ke tim coding ya, beliau mengatakan kalau banyak sekali teman-teman ini pengen di customize kalau ada modul untuk pengeluaran dan pemasukan. Jadi ketika ada pengeluaran untuk beli apapun gitu kan, pengeluaran itu dari kas ini gitu. Dan kan tempat pengumpulan uang kan di sini juga gitu kan, pemasukan untuk dari SPP dan pengeluaran juga diambil dari sini uangnya gitu. Jadi ada penerimaan dan pemasukan. Nah, di sini ada jurnal umumnya, jurnal pengeluaran dalam berbentuk apapun, misalkan uang iuran kebersihan lingkungan atau uang keamanan dan lain sebagainya, atau penggajian seperti itu. Misalkan seperti ini, di sini ada uang iuran lingkungan 200.000, atau bisa teman-teman tambahkan lagi untuk tanggal yang berlaku, misalkan penggajian misalkan. Tambahkan gajinya berapa untuk semua karyawan juga bisa. Misalkan kita akan tambahkan untuk uang yang sifatnya tidak rutin gitu ya, maksudnya tidak rutin setiap bulan, kan gaji kan tiap bulan nih. Misalkan untuk uang, taruhlah untuk tagihannya satu aja, misalkan uang untuk keamanan gitu ya. Kalau gaji kan dia banyak nih, keamanan. Nah, misalkan jumlahnya 200.000 juga. Nah, ini akan mempengaruhi kas tadi teman-teman di sini, pemasukan dan pengeluaran tuh. 400.000 bulan hari ini. Seperti itu. Di penerimaan ini teman-teman, sama seperti pemasukan, ada juga penerimaan ini. Kalau ada biaya dari bantuan bos, bantuan pemerintah, dan lain sebagainya, di sini akan masuk. Misalkan kita tanggal yang baru hari ini, ada uang masuk misalkan sebanyak 1 juta. Masuknya ini dana apa ya? Dana pemerintah misalkan. Dana bantuan pemerintah, sembarang saja. Jumlahnya misalkan besarannya 1 juta. Ini berapa nih? 1 juta bro. 1 juta ya. Nih. Simpan. Nah, akan mempengaruhi juga di pemasukan tadi teman-teman di sini ya. Seperti itu teman-teman, itu jurnal untuk pemasukan dan pengeluaran. Ini ada laporan juga, laporan keuangan, rekapitulasi dan lain sebagainya. Untuk tanggal berapa dan bulan berapa gitu ya, udah bisa dicek langsung gitu. Bisa juga diekspor langsung ke Excel teman-teman.
Udah ya, karena saya belum install Excel jadi nggak bisa dibuka ya. Teman-teman bisa demokan sendiri nanti ya. Ini rekap data untuk misalkan seperti itu. Nih, uang bangunnya udah lunas ya untuk yang ini tadi ya. Dan semua pembayaran akan ada di sini dan bisa diekspor juga ke Excel. Nah, ini informasi teman-teman yang ada di jendela atau dashboard dari siswa tadi atau dari admin juga ada informasi nih tuh. Ini akan masuk ke situ ke apa namanya ke siswa ke seluruhnya gitu. Tempo akan tinggal tiba atau ada informasi yang lainnya yang teman-teman pengen tambahkan untuk sekedar pengetahuan untuk mereka gitu ya. Ini judulnya seperti ini dan bisa diklik di sini aktif atau draft gitu ya. Ini pengaturan untuk sekolahnya, nama sekolahnya apa dan lain sebagainya, ada logonya ini ya. Udah apa namanya udah otomatis gitu. Ini SMS gateway teman-teman. Tentunya ini menggunakan apa namanya modem ya. Ini nggak saya demokan karena saya nggak pasang modem untuk SMS gateway-nya ya teman-teman. Karena ini untuk fitur SMS gateway menggunakan perangkat tambahan seperti itu. Ini untuk pengaturan bulan dan lain sebagainya. Ini manual pengguna dan ini untuk maintenance ini bisa teman-teman backup untuk datanya teman-teman. Tuh, dia bisa backup database-nya di secara berkala gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja untuk demonya. Aplikasinya sudah benar-benar bisa teman-teman implementasikan di sekolah teman-teman. Tinggal apabila teman-teman pengen di customize lagi, misalkan ada tagihannya itu melalui WhatsApp atau melalui SMS, teman-teman bisa aktifkan tadi ya untuk pengaturan SMS gateway-nya teman-teman. Yang ini, tinggal teman-teman siapkan modemnya saja menggunakan Gamu ya tentunya untuk SMS gateway atau yang lain sebagainya ya. Tinggal teman-teman masukkan saja untuk user dan passwordnya. Teman-teman aktifkan atau tidak seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja untuk video demo kali ini. Kalau teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, teman-teman silahkan kunjungin di link deskripsi bawah video ini menuju ke timcoding.com. Teman-teman silahkan download di sana ya. Oke teman-teman, sekian saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kita akan lanjutkan insya Allah ya untuk tutorial kita di YouTube ini mengenai aplikasi tadi ya untuk Codesnetr mengenai sistem aplikasi perpustakaan menggunakan QR code ya. Karena baru sampai ke tahap kedua atau ketiga ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Oke teman-teman, sekian saja. Saya Riki Ruansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.